Sidang 3, Rabu 15 Juni 2021 dengan agenda persidangan pemeriksaan keterangan terdakwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada panitera, sudah siap? Siap majelis hakim. Jaksa penuntut umum. Siap, majelis hakim. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap? Siap, majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378-2021 peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo. Atas nama terdakwa Lady dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali ke depan. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya Pak Hakim, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap memberikan keterangan dan mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudari sudah jelas dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudari terdakwa, apakah saudari kenal dengan korban? Benar Pak Hakim, korban adalah rekan kerja saya. Saudari terdakwa, apa benar barang ini adalah barang yang saudari curi? Benar Pak Hakim. Apakah sebelumnya saudari telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Saya sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut. Coba saudari jelaskan sebab apa sehingga saudari melakukan pencurian pada saat itu. Ya Pak, lantaran pada saat itu saya melihat ruangan kerja korban tidak ada orang, dan saya melihat sebuah tas di atas meja, dan saya spontan langsung masuk mengambilnya dan keluar melihat sekeliling saya tidak. Apakah selain penyebab itu masih ada penyebab lainnya? Ya Pak Hakim, pada saat itu saya terpaksa melakukan pencurian tersebut karena ibu saya sedang membutuhkan biaya perawatan. Coba saudari jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat saudari melakukan tindak pidana pencurian. Pada saat itu belum terlalu ramai karena karyawan belum turun dari jam makan siang. Pada saat saudari melakukan pencurian, apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Menurut saya tidak ada Pak Hakim. Silakan hakim nomor 1 mengajukan pertanyaan juga. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, saudara terdakwa, dengan cara bagaimana saudara terdakwa melakukan tindak pencurian? Pada saat itu saya masuk ke dalam ruangan kerja korban, tidak ada siapa-siapa, dan saya melihat sebuah tas di atas meja, dan saya dengan spontan mengambilnya dan meninggalkan ruangan korban, memperhatikan sekeliling saya. Baik, apakah selain saudari masih ada orang lain yang membantu dalam melakukan pencurian? Tidak ada, hanya saya saja Bu Hakim. Baik, pertanyaan dari saya cukup Pak Terima Ketua. kasih. Silakan hakim nomor 2 mengajukan pertanyaan juga. Terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudari terdakwa, coba saudari jelaskan barang-barang apa saja yang saudari ambil pada saat itu. Pada saat itu saya hanya mengambil sebuah tas berwarna hitam dan amplop berisikan uang sebesar 50 juta dan 2 buah handphone. Selain sejumlah uang dan 2 buah handphone, apakah masih ada barang lain yang saudari ambil pada saat itu? Tidak ada Bu Hakim, hanya barang tersebut saja. Baik Pak Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Terima kasih. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan juga. Ada Pak Hakim, Silakan. saudari terdakwa, apakah pada saat itu saudari mengetahui bahwa korban sedang berada di toilet? Tidak Bu, tetapi saya hanya melihat ruang kerja korban sedang tidak ada orang. Baik, saudari terdakwa, apakah selain korban, adakah korban lain yang menjadi korban dalam tindakan Anda? Tidak ada Bu, cuma saudara Sulfikar saja.
sebelumnya mempunyai permasalahan dengan korban? Tidak ada, Bu. Saudari terdakwa, coba saudari jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudari dalam tindakan pencurian ini? Tidak ada, Bu. Hanya saja saya yang melakukannya sendiri. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Terima kasih. Kepada saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin dia juga? Ada Pak Hakim? Silakan. Terima kasih. Saudari terdakwa, apakah sebelumnya saudari pernah terlibat dalam perkara pidana? Dan apakah saudari pernah dihukum? Tidak pernah, Bu. Saudari terdakwa, apakah maksud atau alasan saudari melakukan pencurian itu? Kenapa sampai saudari melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Saya melakukan pencurian itu karena saya dengan spontan melihat ruang kerja korban tidak ada siapa-siapa, maka saya langsung mengambil tas korban tersebut, kita sendiri dan itu saya melakukannya secara terpaksa karena orang tua saya membutuhkan biaya perawatan. Berarti saudari melakukan pencurian itu karena saudari ingin menolong ibu saudari yang sedang sakit keras? Iya, Bu, benar. Apakah saudari terdakwa menyesal setelah melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya menyesal. Apakah saudari berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Iya, Bu, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Baik majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada lagi Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baik Pak Hakim, kami belum mempersiapkan tuntutannya, oleh karena itu. Baiklah, sidang hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2021 tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda pembacaan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada jaksa penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan berikut. Dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang keempat, Rabu 22 Juni 2021 dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Barikra, sudah siap? Sudah siap majelis hakim? Jaksa penuntut umum. Siap majelis hakim? Pada penasihat hukum terdakwa. Siap majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/2021/2021 peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo atas nama terdakwa Lady dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Saudari terdakwa akan mengambil tempat duduk, kembali ke depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Surat tuntutan nomor rek perkara 378/B/2021/PS Fakultas Syariah IAIN Palopo. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Nama lengkap Lady, tempat lahir Wotulu Timur, umur tanggal lahir 24 tahun 2 Februari 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Terminal Lama Luhut Timur, agama Islam, pekerjaan pegawai perusahaan swasta, pendidikan SMU. Berdasarkan penetapan hakim pada pengadilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo nomor 378/P/2021/PS Fakultas Syariah
Syariah IAIN Palopo tanggal 1 Juni 2021. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 1 Juni 2021. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu keterangan saksi-saksi Sulfikar, Rati, Asisa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 362 KUHP sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti, 1 buah tas berwarna hitam, uang tunai senilai 50 juta rupiah, dan 2 buah handphone. Keterangan terdakwa, Lady yang memberikan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan terdakwa telah membenarkan perbuatannya sehingga dianggap satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Analisa fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yaitu Sulfikar, Rati dan Asisa, keterangan terdakwa Lady, maka barang bukti serta petunjuk maka telah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menunjukkan telah terdapat fakta telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Lady pada hari Kamis 1 April 2021 sekitar jam 13 waktu Indonesia Tengah. Bertempat ruang kerja korban yaitu perusahaan Intan yang berada di Kota Palopo, yaitu dengan cara masuk ke ruang kerja saksi korban Sulfikar dan mengambil tas yang berada di atas meja kerja saksi korban yang berisi uang sejumlah 50 juta rupiah dan 2 buah handphone. Dari dalam tas yang berada di atas ruang kerja saksi korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kerja saksi korban dan pergi meninggalkan kantor. Analisa yuridis bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 362 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu analisa fakta terdakwa terbukti tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan benar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus penolakan hukumnya atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa terdakwa lagi adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Mengambil suatu barang menurut eksemplar yang dimaksud dalam mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dalam keterangan terdakwa sendiri bahwa cara terdakwa Lady melakukan pencurian yaitu dalam masuk dalam ruang kerja korban Sulfikar dan mengambil tas korban yang berisi sejumlah uang sebesar 50 juta dan 2 buah handphone. Dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kerja korban dan pergi meninggalkan kantor. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Sebagian seluruhnya milik orang lain bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dalam keterangan terdakwa Lady sendiri bahwa uang senilai 50 juta dan 2 buah handphone terdakwa ambil merupakan uang dan handphone milik saksi korban Sulfikar yang terdakwa ambil dari tas saksi korban yang terletak dalam kerja saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Lady, terdakwa mengambil uang sebesar 50 juta dan 2 buah handphone dan terdakwa mau menggunakan uang tersebut dan mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan yang berhak atau yang memiliki yaitu saksi korban Sulfikar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan ungkapan tersebut, maka terdakwa Lady terbukti secara sah dan yang meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP. Dengan demikian patutlah terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankanlah kami untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan rekan-rekan terdakwa di perusahaan. Hal-hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian yang
maksud kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Lely bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 buah handphone dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 100.000 rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 22 Juni 2021. Jaksa penuntut umum 1 Nur Alia, Jaksa penuntut umum 2 Mardatila, Jaksa penuntut umum 3 Widya. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudari akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim untuk memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan kami. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya, majelis hakim, kami bersedia sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dengan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda.